Assalamualaikum Bu Mardana. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Pagi. Jadi hari ini kita akan melakukan observasi kelas. Namun sebelumnya itu saya akan melakukan wawancara praobservasi kepada Ibu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu sebelum nantinya kita melakukan observasi. Jadi yang pertama, apa yang ingin Ibu ketahui atau pelajari dari observasi ini? Baik, untuk pertanyaan Pak Samsudar yang pertama di praobservasi pada pagi hari ini itu adalah yang ingin saya ketahui dari praobservasi ini adalah bagaimana nanti saya mempelajari tim bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang rumit, kemudian mereka mengatasi tantangan-tantangan yang muncul pada saat proses kerja. Saya juga ingin memahami dinamika komunikasi di antara anggota-anggota tim. Baik, jadi Ibu ingin mempelajari bagaimana cara kerja tim, menyelesaikan tugas yang rumit, bagaimana mereka mengatasi tantangan-tantangan selama proses kerja. Kemudian apa yang Ibu ketahui tentang situasi atau konteks yang akan diamati? Baik, untuk pertanyaan kedua tentang situasi dan konteks yang akan diamati itu, saya tahu bahwa tim ini sedang mengerjakan proyek besar yang melibatkan beberapa departemen. Namun proyek tersebut memiliki tenggang waktu yang ketat dan ada beberapa tantangan terkait koordinasi dan manajemen waktu yang mungkin akan muncul selama proses observasi. Baik, jadi Ibu sudah mengetahui bahwa tim ini akan mengerjakan sebuah proyek yang melibatkan beberapa departemen dan ada tenggat waktunya. Jadi kemudian apa yang Ibu akan harapkan akan terjadi selama proses observasi ini? Ya, dan untuk pertanyaan ketiga ini harapan saya itu adalah saya berharap bisa melihat interaksi yang produktif antara anggota tim dan bagaimana mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah. Juga saya ingin mengamati bagaimana nanti mereka menyelesaikan konflik dan perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin akan muncul di antara anggota tim. Oh ya, baik Bu. Jadi Ibu ini yang mengharapkan ingin melihat interaksi produktif, kemudian kolaborasinya bagaimana, dan bagaimana menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat yang mungkin muncul. Kemudian apa asumsi atau hipotesis yang Ibu miliki sebelum melakukan observasi? Baik, saya sendiri berasumsi bahwa tim ini akan menghadapi beberapa hambatan komunikasi, terutama karena banyaknya anggota yang terlibat. Namun saya juga berharap mereka bisa bekerja dengan efisien dan menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, baik, jadi asumsi Ibu akan ada beberapa hambatan komunikasi, kemudian harapan Ibu kepada mereka supaya bisa bekerja dengan efisien, supaya menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat waktu. Baik, selanjutnya apa tujuan atau fokus utama dalam observasi ini, Bu? Dalam observasi pada kali ini tuh fokus utama saya adalah mengamati bagaimana proses kolaborasi dan komunikasi berlangsung dalam tim. Kemudian saya juga ingin melihat nanti bagaimana individu-individu dalam tim mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang muncul selama proyek berlangsung. Baik, jadi tujuan utama Ibu adalah bagaimana proses kolaborasi mereka, komunikasi dalam tim bagaimana, dan juga ingin melihat bagaimana individu-individu dalam tim mengambil keputusan dan mengatasi masalah. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu akan mempersiapkan diri untuk observasi ini? Persiapan saya untuk observasi pada kali ini itu adalah bagaimana nanti memastikan saya memahami latar belakang proyek secara menyeluruh dan mengetahui peran setiap anggota tim. Kemudian saya juga akan mempersiapkan alat pencatat atau sistem untuk mendokumentasikan observasi secara sistematis. Baik, luar biasa sekali persiapannya Ibu Uni untuk menghadapi observasi. Jadi apa yang Ibu anggap sebagai indikator keberhasilan dalam observasi ini? Untuk indikator keberhasilan nanti dalam observasi ini adalah
jika saya bisa mengidentifikasi pola komunikasi yang efektif, kemudian cara anggota tim mengatasi konflik, dan juga tingkat efisiensi dan hasil kerja yang tercapai. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk indikator keberhasilan pada observasi ini, Ibu mengatakan bahwa identifikasi pola komunikasi efektif, kemudian bagaimana cara anggota tim mengatasi konflik, serta tingkat efisiensi dan hasil kerja yang tercapai. Baik, terima kasih Bu. Ini merupakan wawancara atau hal-hal yang ingin saya tanyakan pada sebelum melakukan observasi nanti. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa nanti di kelas untuk mengobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Mana semangatmu? Oke, siap semua untuk belajar ya? Oke, pada hari ini kita akan kembali belajar sesuai dengan jadwal. Kita akan belajar PPKN untuk hari ini. Baik, sebelumnya ada yang bisa memimpin doa? Silakan Anggi. Doa sebelum belajar. Doa dimulai. Baik, jadi setiap kegiatan yang akan kita lakukan itu adalah kita harus selalu berdoa. Selanjutnya saya akan mengecek kehadirannya untuk hari ini. Siapa yang tidak hadir? Nuranisa kenapa? Oke. Muhammad Aditya? Rivaldi? Rivaldi juga ya. Oke, jadi ada 3 orang yang tidak hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mereka cepat sembuh dan bisa ikut kegiatan proses belajar untuk hari-hari selanjutnya. Untuk hari ini kita akan belajar PPKN, di mana materi kita untuk pagi hari ini adalah belajar bermusyawarah. Nah, sebelumnya kita masuk ini, jadi untuk bagaimana nanti tujuan kita mempelajari materi ini adalah bagaimana nanti kalau kalian menghadapi sebuah situasi, kita akan mengeluarkan pendapat untuk menentukan tujuan sebuah masalah. Jadi nanti ini akan berguna ketika mungkin kalian sudah besar, ikut dalam organisasi-organisasi tertentu yang membutuhkan pendapat-pendapat yang harus dimusyawarahkan dengan teman-teman anggota organisasinya. Ini pun juga sudah kita laksanakan di dalam kelas ya, dalam pemilihan ketua kelas, itu juga sudah termasuk dalam bermusyawarah. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana nanti kita mencapai sebuah kata mufakat untuk mencapai sebuah tujuan. Itulah tujuan pelajaran kita untuk hari ini. Oke, baik. Untuk hari ini nanti kalian akan membuat kegiatan kita itu adalah membuat nanti sebuah masalah yang akan kalian buat dalam kelompoknya ya. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu apa sih itu bermusyawarah. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Ada yang tahu? Naikkan tangannya. Ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan musyawarah?
Coba silakan angkat tangannya. Ada yang bisa? Silakan. Sesuatu yang dilakukan lebih dari satu orang. Oke, ada lagi yang bisa? Ada lagi yang lain? Silakan. Bersama-sama, kegiatan yang dilakukan secara bersama. Mendiskusikan pendapat. Mendiskusikan pendapat. Oke, masih ada? Masih ada yang lain? Silakan. Saling bekerja sama. Saling bekerja sama. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, jadi pendapat-pendapat dari temannya ada yang mengatakan bekerja sama, berbicara bersama, mendiskusikan pendapat, saling bekerja sama, itu semua akan dirangkum menjadi sebuah kalimat. Itulah yang dimaksud dengan musyawarah. Musyawarah sendiri itu adalah membicarakan sebuah masalah secara bersama-sama untuk mencapai kata mufakat. Kata mufakat itu adalah yang dimaksud mufakat itu adalah sebuah masalah yang dibahas untuk hanya satu pendapat yang disatukan dalam satu pendapat. Oke, baik. Untuk kegiatan kita hari ini adalah kalian nanti akan bersama dengan teman kelompoknya akan belajar berdiskusi, belajar mengemukakan pendapat yang nantinya bersama-sama dengan teman kelompoknya mengeluarkan pendapatnya tentang masalah yang akan kalian cari. Jadi setiap kelompok mencari sebuah masalah yang akan didiskusikan nanti untuk dipresentasikan. Dipaham sampai sini? Jadi masing-masing kelompok mencari sebuah masalah yang akan didiskusikan bersama temannya. Oke? Paham ya? Siap untuk ini? Siap. Oke, kita speakingnya dulu habis. Dapur 1. Yes. Dapur 2. Oke. Dapur 3. Dapur 4. Konsentrasi. Dapur 5. Siap belajar. Dapur 4. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sudah siap bekerja? Sudah. Oke, silakan bekerja bersama teman kelompoknya mencari sebuah masalah yang akan nanti kalian diskusikan bersama. Gimana kelompok ini? Paham? Tidak ada masalahnya? Sudah. Selanjutnya kelompoknya Sakinah bagaimana? Silakan dekat-dekat sama temannya supaya bekerja sama. Temannya juga setiap kelompok itu harus bekerja. Sudah ada masalahnya? Bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Ada kelompok yang belum selesai? Sudah semua ya? Sudah. Oke, baik. Untuk kegiatan kita selanjutnya adalah setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, artinya menampilkan sebuah masalahnya itu, kemudian berdiskusi sama temannya mengeluarkan pendapatnya. Untuk yang pertama, silakan kelompoknya Afrika Seraya ke depan. Silakan duduk. Oke. Bisa agak melebar sedikit supaya nanti kedengaran suaranya ketika mengeluarkan pendapat. Silakan. Bahan musyawarah disusun oleh kelompok 1. Nama kelompok Afrika Seraya Afrika Seraya Sekila Purnama, Marisa Alesami, Maya, Musfina Rahayu, Muhammad Faiz.
masalah di lingkungan masyarakat. Di suatu lingkungan perumahan, ada masalah tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Masyarakat seringkali membuang sampah sembarangan karena tidak ada tempat sampah yang memadai di setiap rumah atau tempat umum. Akibatnya, sampah menumpuk di berbagai tempat, mengganggu pemandangan, mencemari lingkungan, dan bisa menimbulkan penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi penampilan semua kelompok ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi sudah paham semua bagaimana kita berdiskusi? Sudah bisa semua mengeluarkan pendapat? Baik, untuk kegiatan kita hari ini sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Ada tidak yang bisa kembali menjelaskan tentang apa pengertian dari bermusyawarah? Silakan naikkan tangannya. Silakan. Bekerja sama. Ada yang bisa melengkapi? Sebelum kita akhiri, ada tidak yang bisa menjelaskan kembali apa sih yang dimaksud dengan bermusyawarah? Silakan. Berdiskusi bersama. Ada kembali yang bisa melengkapi? Mengumpulkan warga dan mendiskusikan masalah secara bersama-sama. Oke, tepuk tangan untuk teman-temannya semua. Jadi itu tadi pelajaran kita tentang bagaimana nanti kita belajar bermusyawarah, baik itu di kelas maupun di dalam masyarakat. Dan kalian semua sudah paham nanti, sudah paham semuanya bagaimana cara mengeluarkan pendapat yang baik dan tepat. Baik, untuk selanjutnya saya akan memberikan sebuah pekerjaan di rumah, mencari sebuah masalah. Setiap orang ya mencari satu masalah yang nanti akan di pertemuan berikutnya akan menyampaikan masalah yang ditemukan di rumahnya ataukah di lingkungan masyarakatnya. Dan nanti juga kalian akan berdiskusi bersama bagaimana menyelesaikan masalah yang kalian dapatkan di rumahnya ataukah di lingkungan masyarakat. Dipaham dengan tugasnya? Oke, baik. Untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Silakan Nopal berdoa untuk menutup pembelajaran. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Mohon izin melakukan wawancara pasca observasi. Ya, silahkan. Sebelumnya itu saya sampaikan bahwa dalam pasca observasi pembelajaran ini tentu ada beberapa kriteria penilaian. Nantinya saya akan mengamati dan menilai Pak Sam terkait dengan pasca observasi pembelajaran ini, dan saya menggunakan lampiran 8 menilai. Nah, lampiran 8 ini ada beberapa kriteria penilaian ya, yang di dalamnya bagaimana terkait dengan prinsip coaching itu sendiri, kemudian ada kemitraan,
dan ada proses. Jadi ketiga daripada poin penilaian ini itu akan saya amati dari awal sampai akhir bagaimana Pak Sam menerapkan prinsip coaching, bagaimana menerapkan segala proses dalam coaching itu sendiri, kemudian bagaimana membangun kemitraan dalam prinsip coaching itu tiga inti terkait dengan penilaian pasca observasi pembelajaran. Nah, jadi melalui tempat ini saya persilakan kepada Pak Sam untuk melakukan coaching terhadap temannya terkait dengan pasca observasi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Mardiana. Waalaikumsalam Pak Sam. Hari ini kita sudah melaksanakan observasi. Nah, setelah itu kita akan melakukan wawancara atau ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait observasi yang telah kita lakukan. Menurut Ibu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama observasi ini? Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik itu adalah selama observasi, saya sudah melihat adanya komunikasi yang sangat lancar antara anggota tim. Kemudian setiap anggota tim sudah mendengarkan dan memberikan respon yang cepat yang membuat proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Baik, jadi selama observasi Ibu melihat komunikasi lancar, proses mendengarkan, memberikan respon juga sudah baik, kemudian proses kerja sudah lebih efektif dan efisien. Kemudian apa tantangan dan hambatan yang Ibu temui dan bagaimana caranya Ibu menghadapi hal tersebut? Oke, baik. Untuk pertanyaan keduanya itu tentang tantangan dan hambatan dan tentunya bagaimana cara saya menghadapinya. Untuk tantangan yang saya temui itu adalah kurangnya koordinasi antar beberapa pihak yang terlibat sehingga ada sedikit keterlambatan dalam beberapa tugas. Kemudian untuk menghadapinya itu, saya mencoba untuk mengklarifikasi peran dan tanggung jawab setiap anggota individu, serta memberikan pengingat tentang tanggal dan waktu yang harus dipenuhi. Baik, jadi tantangannya ada yang kurang koordinasi, tapi Ibu sudah mencoba mengklarifikasi peran dan tanggung jawab individu masing-masing, kemudian ada pengingat tenggat waktu. Nah, ini merupakan hal yang sangat baik. Kemudian, apa hal yang paling menyejukkan atau hal yang tidak terduga yang Ibu temui selama observasi? Oke, baik. Beberapa hal yang mengejutkan dan tidak terduga yang saya temui adalah melihat bagaimana seorang anggota tim yang biasanya pendiam, kemudian akhirnya memberikan ide-ide berlian yang membantu memecahkan masalah-masalah besar dalam kegiatan yang mereka lakukan. Dan ternyata dia membutuhkan waktu untuk merasa lebih nyaman berbicara. Jadi ternyata ada anggota tim yang dahulunya pasif, sekarang sudah lebih aktif. Baik sekali ini perkembangannya Ibu. Bagaimana Ibu menilai interaksi antar individu-individu yang terlibat dalam situasi ini? Baik, penilaian saya dengan interaksi antara individu-individu yang terlibat itu adalah cukup baik. Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat, tetapi mereka mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif dan menghormati pendapat masing-masing anggota. Jadi bagus sekali ini sudah mereka mampu menyelesaikan konflik dengan cara konstruksi dan mengatasi perbedaan pendapat masing-masing. Selanjutnya, apakah ada pola atau tema tertentu yang muncul selama observasi yang menurut Anda perlu untuk dicatat? Iya, kalau menurut pertanyaan Bapak, ya tentu ada pola. Saya melihat pola bahwa masalah yang sering muncul ketika komunikasi tidak cukup jelas. Hal ini menegaskan pentingnya untuk selalu memastikan bahwa setiap anggota memahami peran dan informasi yang disampaikan. Baik. Selanjutnya, bagaimana observasi ini mengubah pandangan Ibu tentang topik atau situasi yang diamati? Baik, untuk pertanyaan ke-6, sebelumnya saya berpikir bahwa
kesalahan dalam koordinasi itu sepenuhnya disebabkan oleh kurangnya perhatian individu. Tapi setelah observasi ini, saya menyadari bahwa masalah tersebut lebih banyak disebabkan oleh kurangnya sistem atau alat bantu yang memudahkan adanya koordinasi. Oh, iya. Jadi setelah observasi ini, sebelum observasi ini, Ibu menilai bahwa kesalahan dalam koordinasi disebabkan oleh kurangnya perhatian individu. Namun setelah melakukan observasi ini, menyadari bahwa masalah disebabkan oleh kurangnya sistem atau alat bantu yang bisa memudahkan. Kemudian terakhir, apa yang Ibu pelajari dari observasi ini dan bagaimana hal itu bisa diterapkan di masa mendatang? Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana hal-hal itu bisa diatasi dan diterapkan nanti? Di sini saya belajar bahwa keterbukaan dalam komunikasi itu sangat penting demi untuk mencegah adanya beberapa kesalahan yang terjadi. Baik, jadi komunikasi dan keterbukaan dalam komunikasi itu merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah masalah. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Pak Sam perasaannya setelah melakukan coaching terhadap teman sejawatnya? Alhamdulillah Bu, senang sudah memiliki pengalaman baru. Masya Allah, ya. Nah, kita bincang-bincang sebentar ya setelah pasca. Apakah menurut Pak Sam yang telah dilakukan tadi teman sejawatnya ini sudah sesuai dengan tujuan yang Pak Sam capai? Iya, sudah sangat sesuai Bu dengan apa yang ingin saya lihat dalam atau tujuan yang ingin saya capai. Ya. Oke. Nah, saya dengar tadi bahwa ada beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh teman sejawatnya. Nah, bagaimana umpan balik dan bagaimana bantuan Pak Sam terkait dengan kompetensi yang temannya mau lanjutkan? Tentu dengan melanjutkan komunikasi di masa mendatang, bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang muncul, dan itu yang akan kami lakukan selanjutnya. Insya Allah. Nah, tentu terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan, ya ada beberapa dukungan mungkin yang diharapkan bersama. Nah, bisa dijelaskan sedikit dukungan seperti apa yang diharapkan sehingga kompetensi tadi yang akan dikembangkan oleh teman sejawatnya bisa terlaksana dengan baik. Untuk dukungannya, nanti kami akan terus berkomunikasi efektif dan kemudian meminta pendapat dengan kepada yang lebih memiliki kompetensi itu sehingga saya juga bisa memiliki hal yang bisa memudahkan kami dalam pengembangan kompetensi nantinya. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Saya tunggu aksinya. Iya, siap Bu. Saya tunggu aksinya. Apa yang ingin dikembangkan tadi, ya insya Allah bisa tercapai. Terima kasih Bu. Oke, luar biasa, saya mengapresiasi baik. Saya menganggap bahwa observasi yang telah dilakukan dan telah dijelaskan tadi oleh rekan sejawatnya itu betul-betul sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan selanjutnya atau kegiatan pembelajaran selanjutnya bisa dilakukan seperti itu sehingga proses pembelajaran tentu dapat terlaksana dengan nyaman, efektif, dan tentu tujuan pembelajaran akan tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.